jadi rumahnya tuh. Berbentuk begini, muter-muter nih, rayap semua udah isinya. Betulkah rayap makan kayu, Mas? Salah, rayap itu makannya selulosa, intisari dari si kayu. Ini kalau kita ketok nih, langsung pecah nih. Saya ketok ya, Mas? Iya. Tuh. Habis. Habis, selesai. Datang tanpa diundang, merusak tanpa ampun. Itu dia si rayap, perusak kecil yang diam-diam menggerogoti hingga sang pemilik rumah kehilangan harta bendanya. Furniture, kusen, bahkan fondasi bangunan bisa hancur seiring waktu. Namun rayap ternyata bukan satu-satunya ancaman. Ada tikus yang merusak kabel dan menyebarkan penyakit, kecoa si pembawa kuman berbahaya, serta kutu busuk penghisap darah pada malam hari. Belum lagi hama lain yang diam-diam mengancam kenyamanan rumah. Kalau kita ngomongin soal hama, itu nggak melulu yang ada di pertanian, tapi juga ada di rumah. Ada kecoa, ada tikus, bahkan ada yang bikin pusing kepala. Apa itu? Rayap. Aduh, pusing kalau udah ada rayap. Nah, gimana cara ngebasminya dan seperti apa keseruan menjadi seorang pest control? Saksikan selengkapnya di segmen Saya Mungkin. Siap-siap! Ya, ledakan pembangunan perumahan di wilayah perkotaan telah memicu masalah baru, hama. Kondisi ini membuka ceruk bisnis bagi perusahaan pengendali hama, salah satunya yang beroperasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah yang mengalami masalah serius akibat serangan rayap. Nah, sudah sampai ini di wilayah Cibubur, Bogor, Jawa Barat, dan langsung siap-siap untuk menghilangkan rayap. Kami bergegas mengeluarkan bermacam-macam alat untuk membasmi hama. Sebab seluruh bagian rumah, termasuk atap, dinding, dan area bawah tanah harus diperiksa secara menyeluruh. Pengecekan dimulai dari area dapur. Mas Fikri, saya mau nanya, ini aktif atau tidak nih? Ini rayapnya aktif, dia masih Ada ngerusak. rayapnya ya? Betul, nih di tangan saya nih Pak. Ini masih aktif, dia masih ngerusak karena di sini ada satu furnitur yang udah kalau kita lihat nih udah jalur semua nih. Tinggal nunggu ambruknya aja. Terowongan kecil di dinding dan lantai adalah ciri sebuah rumah telah diserang rayap. Menandakan koloni rayap telah menyebar di dalam bangunan. Serangan rayap pada perabot kayu seringkali tidak disadari. Rayap memakan kayu dari dalam, meninggalkan lapisan luar yang masih terlihat utuh. Nih, jadi rumahnya tuh. Berbentuk begini, muter-muter nih, rayap semua udah isinya. Tuh. Oper rayap. Akibatnya perabot yang tampak baik-baik saja bisa langsung hancur saat mendapatkan tekanan. Wah. Bagus gini dah, dua dah tuh. Astagfirullahaladzim. Wah. Nih. Emang udah serapu ini kan? Lah, ini mah rumah, Bos. Ini mah bikin komplek baru dia di mari. Iya Pak. Tuh, di tangannya tuh. Nah. Ah, sentil. Begitu dibongkar, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata. Ribuan rayap terlihat jelas berkoloni di balik lapisan kayu yang rapuh. Bau apek dan lembab menyeruak dari sela-sela kayu yang hancur. Ini tuh pas dibongkar, Mas. Pas dibongkar tuh baunya tuh kayak bau lembab ya, kayak bau kena banjir. Iya, karena memang rayap ini membawa tanah dari bawah ke atas. Itu untuk ngebikin jalur-jalurnya dia. Makanya ini ada salah satu contohnya. Di sini ini ada jalur-jalur rayap karena dia itu tidak bisa terpapar oleh udara-udara luar. Rayap tanah yang biasanya ditemukan di perkebunan atau hutan kini sering menyerang rumah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan perumahan yang menggunakan tanah dari habitat mereka, memaksa rayap berpindah dan mencari makan di tempat baru. Setelah mengatasi rayap yang terlihat di permukaan, fokus beralih ke rayap yang bersembunyi di bawah tanah. Rayap-rayap ini hidup di dalam koloni besar dan dapat terus-menerus menyerang struktur rumah. Di sini, Mas. Kurang Pak, munduran lagi. Mundur. Oke. Loh, kok malah berjarak dari tembok? Iya, soalnya kita ada SOP-nya untuk menghindari slope dari si tembok. Oh, fondasinya. Betul, supaya nanti si chemical yang kita suntikan benar-benar sampai ke tanah fondasinya. Injeksi kimia adalah cara efektif untuk membasmi rayap di bawah tanah. Ini.
Jarak antar lubang injeksi yang ideal adalah 60-80 cm. Tujuannya agar bahan kimia meresap merata ke dalam tanah dan menembus ke seluruh koloni rayap termasuk ke sarangnya. Dengan cara ini, maka rayap dapat dibasmi tuntas. Sambil melubangi tanah, kami juga menyiapkan campuran bahan kimia untuk membasmi rayap. Bahan yang digunakan adalah insektisida fipronil yang dapat bertahan lama di tanah dan tidak mudah hilang atau larut dalam air. Seiring waktu, zat ini akan terurai menjadi senyawa yang masih efektif membasmi rayap sehingga perlindungan dapat bertahan hingga 3 tahun. Ini namanya proses apa? Ini kita setelah dilakukan pengeboran proses injeksi Pak. Jadi menyuntikkan chemical ke dasar tanah. Sebanyak per lubang tuh 2-3 liter air. Untuk menghasilkan 2 liter air dengan tekanan yang digunakan dibutuhkan waktu sekitar 40 detik. Jadi biar tujuannya 2 liter air di lubang ini sama lubang sana itu biar ketemu dia. Tujuannya seperti itu. Air dari lubang yang pertama dan lubang kedua di tanah nanti bertemu ya. Betul. Berarti ntar semua rumah kena nih ya. Nah. Oke, siap. Kini giliran bagian dalam rumah yang kami periksa. Di toilet kami menemukan retakan menganga di dinding tempat jalur masuk rayap. Ada satu bagian lagi yang tidak boleh luput dari inspeksi, yaitu atap. Bagian ini seringkali memiliki material yang mudah dimakan rayap, seperti kayu dan bahkan plafon gipsum. Bila dibiarkan, atap akan rapuh dan roboh. Bentar, pertanyaan saya gini nih Bang. Kok dia bisa naik sampai atap gini? Bisa, karena dia manfaatin tembok. Nah ini kan kita lihat nih temboknya nggak dihaci nih. Kalau yang bagian atas, ini kan mereka punya pori-pori ini Pak nih. Nah pori-pori itu yang dimanfaatin sama si rayap buat naik dan keluar. Bagian atap ini jadi tantangan tersendiri. Di bawah terik matahari yang memanggang, udara pengap, ruang sempit dan cahaya minim, semuanya berpadu membuat tugas ini semakin berat. Wah. Atap selesai. Sekarang saatnya membasmi rayap yang masih menyerang furnitur yang sudah dikeluarkan. Untuk ini kami menggunakan obat anti rayap dengan formula khusus yang dapat membunuh rayap secara langsung saat mereka terpapar. Bedanya yang kita semprot dengan yang kita injeksi itu apa? Bedanya chemical yang kita gunakan ini, kalau yang ini kena knockdown Pak, si rayap ini pasti langsung mati. Kalau yang diinjeksi itu nanti dia punya efek residual namanya, yaitu bertahan lama selama 3 tahun di tanah. Untuk yang mengira bahwa rayap memakan kayu, sebenarnya kurang tepat. Yang mereka cari adalah selulosa, zat yang ada di dalam kayu, perabotan, kertas, hingga bahan kain. Betulkah rayap makan kayu, Mas? Salah. Bukan rayap makan kayu berarti? Nah, terbalik dong. Rayap itu makannya selulosa, intisari dari si kayu. Kalau rayap makan kayu, ini udah habis. Nggak ada bentuknya lagi. Kalau dia makan kayu, tapi kan si rayap makan intisari dari si kayu. Makanya bentuknya masih ada, tapi dalamnya yang ada. Ya, ini kalau kita ketok nih, langsung pecah nih. Saya ketok ya, Mas? Iya. Bila di wilayah perumahan Anda ada rumah yang terkena rayap, itu adalah lampu kuning. Artinya, rayap sudah membangun koloni di sekitar wilayah tersebut. Jadi memang kita sudah cukup prihatin ya dengan kontaminasi rayap di wilayah kita. Wilayah kita tuh memang daerahnya rayap lah kalau bisa dibilang begitu. Jadi saya udah beberapa tahun menghadapi hal yang sama. Kebetulan kita juga lagi mau ada renovasi. Jadi sekalian aja kita coba ambil profesional. Sulit untuk mendeteksi rayap di bawah tanah, tapi ada cara untuk mencegahnya. Jaga jarak furnitur terutama yang berbahan kayu dari dinding. Gunakan alas metal untuk perabotan kayu. Kurangi kelembapan dengan sirkulasi udara dan sinar matahari. Segera atasi kebocoran dan tutup celah atau retakan. Selain rayap yang tidak kasat mata, ada juga hama lain yang sering terlihat dan mengganggu kenyamanan di rumah. Meski lebih mudah dikenali, hama-hama ini tetap menimbulkan masalah dan perlu ditangani dengan cara yang tepat. Yang sering menjadi sarang dari serangga itu adalah lipetan-lipetan atau retakan-retakan, kayak contohnya ini kan retakan-retakan dapur, retakan-retakan dinding
dengan keramik seperti ini di belakangnya ini sering menjadi tempat-tempat si serangga untuk bersembunyi. Biasanya apa tuh, Mas? Kecoa, bahkan ada kelaban. Tempat yang gelap, lembab, dan kaya akan sumber makanan jadi sarang ideal bagi serangga pembawa penyakit. Jika dibiarkan, mereka akan berkembang biak dan menyebar dengan cepat. Teknisi anti rayap biasa menyebutnya sebagai hama atas tanah. Untuk mencegahnya, pastikan rumah tidak lembab, terutama di bawah bak cuci piring. Jaga kebersihan ruang penyimpanan makanan, serta letakkan tempat sampah basah di luar rumah. Tidak ada rumah yang benar-benar bebas dari ancaman rayap. Pasalnya, bukan hanya furnitur, material lain di rumah pun mengandung zat selulosa yang menjadi incaran mereka. Semua bisa dimakan sama rayap. Walaupun nih rumah itu masih udah pakai aluminium, misalkan jendelanya ya kan kusennya sekarang udah banyak pakai aluminium, udah bukan kayu-kayu lagi. Tapi kita nggak bisa menghindari karena rumah itu isinya masih banyak kardus, kertas, gipsum. Rayap dan hama lainnya seringkali bekerja dalam senyap. Tanpa kita sadari, mereka bisa menyebabkan kerusakan besar. Tapi seperti yang kita pelajari hari ini, dengan teknologi dan metode yang tepat, kita bisa melindungi rumah dari ancaman tersembunyi. Profesi pengendali hama bukan sekedar pekerjaan, tapi juga bentuk pertahanan. Ria Fernando, Kurnia Yuniarwan, CNN Indonesia.